Menjerit saksikan penyiksaan, pendekatan TNI Polri berhasil, 2 pentolan KKB turun gunung menyerah. Melansir dari tribunmedan.com, di balik kisah pentolan KKB Papua turun gunung dan ungkap fakta penyiksaan pendatang dan warga asli Papua, bahwa hari mereka menjerit menyaksikan tindakan tersebut. Namun sebagai anggota yang direkrut dan bergabung cukup lama, mereka hanya diam, apalagi ketika bergabung mereka dijanjikan makan, uang yang cukup dan juga rokok. Sebuah pemikiran yang sederhana namun dimanfaatkan oleh pelaku separatis yang memiliki kepentingan konflik Papua dan Indonesia. Toh meski tutup mata, mereka pun merasakan bagaimana kejamnya penyiksaan sehingga dalam hati mereka merasa pilu dan menjerit. Maka itu ketika datang tim gabungan TNI Polri serta anggota Intelkam yang sengaja mendatangi beberapa kelompok yang terafiliasi dalam KKB Papua, mereka kemudian sempat ragu. Namun pendekatan Satgas gabungan TNI Polri membuahkan hasil ketika 2 pentolan berpengaruh dalam KKB Papua turun gunung. Mereka bukan hendak memerangi TNI Polri, tetapi kembali ke pangkuan NKRI. Maka kisah dan pengakuan para pentolan KKB Papua turun gunung akan sangat menarik untuk disimak. Bukti tidak semua orang Papua itu ingin merdeka, tetapi pada umumnya mereka bergabung karena terbawa permainan politik kelompok tertentu yang memanfaatkan keluguan mereka dengan kodok berjuang merebut kemerdekaan Papua. Fakta baru, meski banyak yang membantah, bahkan beberapa aktivitas HAM menuding Indonesia bisa melakukan pelanggaran HAM. Namun pernyataan itu dimentahkan beberapa fakta baru seputar tindakan KKB Papua. Hal itu terbukti dengan beberapa kejahatan teroris kelompok kriminal bersenjata KKB, Organisasi Papua Merdeka (UPM) dinilai sudah dikenal sejak lama. Di antaranya dari membunuh guru, membantai warga, hingga membakar sekolah tempat anak-anak Papua belajar merajut masa depan sudah lama menjadi berita. Ibaratnya sebuah keluarga, para pimpinan teroris Papua itu tak lebih dari jenis orang yang tega menipu anggota keluarga sendiri, kata Ketua Aliansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia (AMMI) Nur Hasanah. Nur Hasanah menunjukkan kisah Tenius Tabuni, seorang ex-anggota teroris KKB yang bertahun-tahun mengikuti kelompok teror itu melakukan petualangan kriminal meneror warga Papua. Untunglah, kata Nur Hasanah, Tenius Tabuni yang menjadi anggota teroris KKB dari kelompok Rambo Lokbere, pimpinan Egyanus Kogoya, itu akhirnya sadar. Tabuni kini kembali ke pangkuan NKRI dan menyatakan tobat. Dibilang selama bertahun-tahun menyaksikan kekejaman kelompoknya, hatinya menjerit tiap kali menyaksikan penyiksaan dan kekejian yang dilakukan kelompoknya terhadap warga. Bukan hanya warga Papua yang berasal dari pendatang, tapi juga warga asli, kata dia. Menurutnya, orang-orang asli Papua yang direkrut teroris KKB seperti Tenius Tabuni bukan jenis orang yang punya kehendak macam-macam. Mereka orang-orang sederhana yang urusannya pun tak lebih dari hal-hal primer semata. Tenius bilang mereka direkrut teroris KKB dengan janji cukup makan rokok dan uang, tutur dia. Tetapi dalam prakteknya, janji hanyalah janji dan tidak pernah terwujud. Namun seiring berjalannya waktu, janji tersebut tak satu pun pernah terwujud. Jelas Nur Hasanah. Dia berharap akan lebih baik lagi Tabuni-Tebuni. Dia berharap akan lebih banyak lagi Tebuni-Tebuni lain yang sadar bahwa apa yang mereka lakukan hanya menggapai fata morgana sembari terus menumpuk dosa. Sejatinya memang kian banyak anggota KKB yang sadar dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.
Misalnya, menurut berita yang dibagikan Instagram resmi Divisi Humas Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri, sekelompok ex kombatan KKB yang dikepalai Gubernur Negara Republik Federal Papua Barat NFRPB Alex Hamberi beserta 17 orang anggota kelompoknya kembali memeluk Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Alex turun gunung membawa anggotanya ke Kampung Sima, Distrik Kior, Kabupaten Nabire, Papua untuk menandatangani pernyataan sikap ikrar setia ke NKRI. Selain orang-orang tersebut, 5 anggota lainnya berhalangan hadir namun mengikuti langkah rekan-rekan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI. Nur Hasanah mengatakan penyerahan diri sejumlah anggota NFRPB itu tak lepas dari usaha Satgas Nemangkawi dan Satuan Intelkam Polres Nabire yang tak jemu mendekati dan penggalangan. Dengan begitu, lama-lama kelompok tersebut dengan sepenuh hati dan tanpa tekanan maupun paksaan menyatakan berhenti dari petualangan mereka keluar dari aktivitas teror kelompok teroris KKB Papua. Jadi wajar bila AMMI menyatakan penghargaan dan rasa hormat untuk semua kiprah kebaikan yang terus berkesinambungan dilakukan aparat Polri dan TNI di Papua. Mereka itu orang-orang khusus dengan hati tulus karena mampu bertahan untuk memberi kebaikan sekalipun di dalam negeri kurang diapresiasi.